Kita adalah pemimpin, bisa pemimpin untuk diri sendiri, juga bisa pemimpin untuk orang lain. Kepemimpinan seperti apa yang hendaknya dihidupi? Tidak lain adalah kepemimpinan Kristus. Di dalam Matius bab 23 ayat 10 dikatakan, hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Jadi inilah yang harus dihidupi di dalam kepemimpinan kita, entah ketika memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Seperti apakah kepemimpinan Kristus? Di dalam ayat yang berikut, ayat 11 dan 12, Yesus menjelaskan, ini mengenai karakter kepemimpinan Kristus. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Di dalam Matius bab 20 ayat 26 dan 27 dikatakan, sama, ini juga mengenai karakter kepemimpinan Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mengenai karakter kepemimpinan yang dihayati oleh Kristus, yang juga perlu menjiwai kepemimpinan kita. Kalau kita renungkan, ternyata kepemimpinan Kristus memang berbeda dengan kepemimpinan dunia. Kita adalah orang-orang yang ada di dunia, merupakan undangan bagaimana kita sungguh-sungguh mengusahakan supaya kita dipimpin oleh Kristus, supaya kita menjiwai karakter kepemimpinan yang ada dalam diri Kristus. Itulah kepemimpinan yang kita usahakan untuk dihidupi ketika memimpin diri sendiri, juga ketika memimpin orang lain. Ayat-ayat tadi mengenai karakter kepemimpinan Kristus mengungkapkan bahwa kepemimpinan Kristus adalah kepemimpinan yang rendah hati, yang justru bukan mencari keuntungan pribadi, tapi berusaha untuk menguntungkan orang lain, berusaha melayani orang lain, bukan pertama-tama untuk menjadi budak, tapi supaya orang lain berkat pelayanan kita diringankan, dibuat menjadi baik atau menjadi lebih baik. Dengan demikian sangat terasa bahwa kepemimpinan Kristus adalah kepemimpinan yang dijiwai semangat rendah hati. Yang rendah hati itu yang seperti apa? Saya bertanya kepada beberapa orang yang sederhana, orang-orang yang menjawab secara tulus karena memang sederhana, tidak biasa berpidato. Yang rendah hati itu menurut pengalaman nyata yang seperti apa? Saya dengan rendah hati belajar dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Mereka dengan tulus mengungkapkan, inilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati menurut Ibu yang seperti apa? Kalau yang rendah hati menurut saya ya yang mau menghargai orang lain. Terus mau berbaur bersama yang lain gitu, maksudnya mau ikut gabung walaupun itu istilahnya cuma kebersihan, terus tidak menonjolkan diri lah dalam segala hal gitu, menurut saya gitu. Ya, terima kasih Bu. Orang yang rendah hati menurut Ibu yang seperti apa? Kalau ada itu ya selalu mengalah gitu. Kalau memperhatikan kebiasaan yang ada di masyarakat, Mungkin ya. apa? Saling menolong gitu. Saling menolong. Iya, gimana ya?
Mengulurkan tangan tadi gimana? Mengulurkan tangan. Iya, Mengulurkan tangan atau mengulurkan kaki atau mengulurkan lidah? mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan ya. Mengulurkan Ya tangan. menolong, artinya Ya. menolong. Nah, menurut Bapak dan Ibu, orang yang rendah hati itu yang seperti apa? Rendah hati itu yang nggak sombong. Kalau kita misalnya dagangan laris manis ya kita Lupa Tuhan atau bersyukur? ya harus bersyukur. Terus jangan bilang ke orang ya dagangan saya laris, ini dagangan saya laris. Oh, gitu. jangan pamer. Jangan pamer, nah gitu. Menurut Bapak ini apa? Yang penting mah nggak sombong Ramo. Gak sombong. Iya. Kalau melihat pengalaman di keluarga, di masyarakat, yang rendah hati itu yang seperti apa? Ya, jangan menonjolkan diri Ramo. Jangan menjolokkan diri, jangan pamer gitu. Iya. Kalau ada yang perlu dibantu gitu Ramo. Membantu ya. Dikasih. Iya. Ah. Kalau yang itu yang belum punya uang minta ya dikasih. Yang minta itu misalnya belum punya uang, Ah. yang mau minta dulu dikasih. Oh. Yang nganjuk itu maksudnya. Nganjuk. Ya, yang ngajak Surabi. Iya, tapi nunda ketek Ramo. Ya. Terus ada lagi? Rendah hatinya ya udah gitu aja. Udah Ramo. Hah? Apalagi itu? Rambut baru kok, jawabannya sedikit. Coba dibuka tapinya. Botak Ramo. Mundur Ramo. Berarti kita seesan. Iya. Satu marga. Marga gundul. Ternyata dalam diri orang-orang yang sederhana ini, meskipun rumusannya berbeda, tetapi isinya sama dengan yang dihidupi oleh Yesus. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempunyai sikap baik terhadap orang lain, ditolong supaya menjadi baik, supaya menjadi lebih baik, supaya diringankan, meringankan beban, memberikan kelegaan kepada orang lain, terutama yang miskin. Inilah bentuk amal kasih.